rahasia umum sih Mas diarahkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya saka kanca-kanca iki akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Ciko, baru saja tadi kita saksikan bersama video yang saat ini sedang ramai begitu di media sosial. Ada pengakuan dari ASN di Boyolali yang katanya diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih untuk Ganjar. Bagaimana ini penjelasan temuan ini, Mas? Saya kalau pribadi ya menilai, jujur, pribadi saya menilai itu 100% hoax. Jadi 100% adalah sebuah testimoni palsu yang memang sudah direkayasa, dibikin, ya kan? Dia sudah ditelusuri, Mas, videonya? Ya sana, halo? Sudah ya? Ditelusuri, dicari tahu siapa mungkin dan dari mana awalnya begitu? Iya, karena kan belum ditelusuri ya oleh siapapun, ya kan? Hanya dimunculkan video itu, ya kan? Orang dipakein seragam seperti itu, saya rasa bukan hal yang susah. Ya, dan ini belajar dari pengalaman pemilu 2019. Bahkan ingat nggak ada seorang ibu yang cukup terkenal yang mengaku dikeroyok dan dipukuli oleh orang, ternyata operasi plastik. Nah itu aja yang jelas-jelas dia orangnya kita tahu aja berani berbohong begitu, apalagi hanya cuma dalam posisi yang itu. Saya pribadi menyatakan bahwa itu hoax. Saya rasa testimoni palsu ya memang biasa dibuat oleh berbagai pihak untuk menghantam paslon-paslon tertentu. Jadi ini yang justru yang kita takuti juga bahwa jangan jadi sampai Anda menganggap video ini hoax dan direkayasa untuk menjatuhkan pasangan calon yang Anda usung begitu ya, Mas ya? Counternya dengan hal-hal seperti ini. Nah ini sangat rendah lah menurut kami. Saya meyakini bahwa itu adalah video yang direkayasa. Video yang rekayasa dan hoax begitu ya, Mas ya. Jadi kalau dari Anda sendiri tidak ada sebenarnya arahan seperti itu ya kepada ASN ya. Palsu, ya. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Mas Didik. Mas Didik, nah kalau untuk di pasangan Anda begitu ya, ini juga sedang ada marak terkait dengan bantuan beras. Begitu ada warga yang ada foto-foto yang berisi atau dari warga yang mengatakan menerima bantuan beras yang berisi foto pasangan Prabowo Gibran. Dan Bawaslu juga saat ini sedang mengumpulkan bukti soal viralnya beras bergambar Prabowo Gibran di daerah Lamongan, begitu ada 2 kecamatan, Kecamatan Modo dan juga Babat. Nah ini bagaimana Anda menjelaskan dengan viralnya bantuan beras ada foto Prabowo dan Gibran? Sederhana saja kalau saya melihat konteks itu, ya partisipasi masyarakat memang bentuknya macam-macam begitu ya. Tapi bahwa seperti saya katakan tadi bahwa infrastruktur pemilu ini sudah dibentuk melalui beberapa hal termasuk penyelenggara pemilunya, pengawas pemilunya, aparat sentra gakumdunya, dan juga aturan-aturan main dan undang-undangnya. Di situ ruang dan aturannya sangat jelas. Bagaimana jika memang ada indikasi ataupun ada temuan-temuan yang dianggap itu menjadi sebuah pelanggaran pemilu ataupun pidana pemilu, tentu ruangnya sangat terbuka. Ya, tetapi apakah ini memang dibagikan langsung oleh dari pihak Prabowo Gibran begitu, Mas Didik? Mas Didik, apakah ini memang dibagikan langsung begitu oleh Prabowo Gibran? Beberapa kepala daerah, termasuk di dalamnya juga ada kementerian lembaga gitu ya, yang kami catat ini ada 9 temuan yang tentu ini patut menjadi kewaspadaan kita semuanya. Jangan sampai kemudian pada saat pemilu ke depan ini, pesta demokrasi kita ini kemudian didasarkan kepada tindakan-tindakan intimidasi atau penetrasi, intervensi, dan juga yang paling penting adalah netralitas para penyelenggara negara termasuk kepala-kepala daerah. Tetapi begitu, pertanyaannya Mas Didik, apakah benar beras yang dibagikan dengan foto Prabowo Gibran ini memang berasal dari tim Prabowo Gibran itu sendiri, Mas Didik? Nah, pesan itulah yang harus kita tangkap gitu. Mas Didik, tetapi apakah benar kemudian bantuan beras yang diberikan ini memang berasal dari tim Prabowo Gibran? Saya katakan bahwa tidak mungkin kami ingin menang kemudian melakukan kecurangan. Setiap pasangan tidak ingin menang kemudian memanipulasi sesuatu yang tidak benar gitu. Nah inilah yang kemudian menjadi tugas aparat keamanan, aparat penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti begitu kan. Kami terbuka saja, tapi yang pesan yang ingin saya sampaikan kemudian
Jangan sampai Oke. kekhawatiran-kekhawatiran berlebihan, kemudian cara-cara yang propaganda yang berlebihan ini kemudian menjustifikasi bahwa seolah-olah calon pemenang ini akan melakukan kecurangan gitu. Padahal Baik, karena memang yang masing-masing ternyata pasangan bahwa saat ini pasangan sedang banyak ini viral beredar akan begitu terkait hal tersebut. Jadi kami ingin mengonfirmasi apakah memang framing ini benar atau bahwa tidak melakukan begitu, Mas kecurangan ini Didik. kan juga tidak fair di dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu, Mbak. Baik, baik. Terakhir, Mas Ciko, jaminan apa yang Anda harapkan agar pemilu berjalan jujur dan adil? Apakah tidak cukup dengan peringatan keras Presiden Jokowi kepada ASN, kepada kemudian kepala daerah dan TNI Polri untuk netral? Aduh, kalau peringatan keras, janji-janji di mulut, saya rasa kita udah bisa dibilang kita kenyang ya. Karena Jadi banyak apa yang sekali diharapkan? janji-janji Jaminan yang, seperti apa, Mas dan Ciko? kata-kata yang tidak sesuai dengan perbuatan akhir-akhir ini. Jadi kita hanya ingin tunjukkan netralitasnya secara gamblang, dan memang gini, ada salah satu petinggi Polri yang mengatakan bila ada aparat yang tidak netral dan melakukan kecurangan, itu bisa dipastikan bukan perintah atasan. Tidak cukup di situ. Nah, itu harus ada penindakan dari dalam dan juga harus secara transparan. Nah, kami juga sebagai tim pemenangan sudah menyiapkan posko-posko bekerja sama dengan rakyat pada umumnya, masyarakat di bawah, untuk menjadikan posko-posko itulah posko pengontrol atau sebagai yang siap untuk melaporkan segala kecurangan dan ketidaknetralan aparat di lapangan. Nah, jadi kalau kembali lagi, apakah jaminan perintah dari atas dan lain-lain, itu sama aja, kita cukup dengan undang-undangnya sendiri mungkin. Undang-undang kan juga sudah menjamin itu, tapi kan ternyata tidak. Nah, artinya penindakan dari aparat itu sendiri terhadap aparat yang melakukan ketidaknetralan dan kecurangan juga harus kita lihat. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Mas Ciko Hakim, jubir TPN dari Ganjar Mahfud, kemudian juga Mas Didik Mukrianto, politisi Partai Demokrat, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.